ini media terlalu besar-besarkan. Terutama kamu nih bilang namanya orang tua ya pasti ikut campur ya kan. Gak ada hal yang salah ya di sini ya. Mungkin lebih ke ekspektasi dari Ria Ricis kepada Rian yang belum, sepertinya memang harus berpisah dulu. Karena Ria Ricis ini sepertinya sudah sampai di titik dimana kalau dipaksa untuk kembali malah akan Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sedang bersama dengan teman-teman dari Net TV, tepatnya Sensasi Net TV. Pastikan kalian menonton secara langsung di saluran televisi mereka dan juga channel YouTube Official Net TV. Kita masih membahas polemik ajuan berkas gugatan cerai dari Ria Ricis kepada Teguh Rian, dan apakah ini akan berakhir benar dengan perceraian ataukah ada jalan untuk kembali. Menanggapinya video ramalan abang yang kemarin. Oke, yang pertama ada dua nih, video dan tadi bahwa pernyataan orang tua ikut campur ya. Ini media terlalu besar-besarkan, terutama kamu nih bilang namanya orang tua ya pasti ikut campur ya kan. Orang tua terutama ibu kan melahirkan anaknya dan sebagainya jelas, dan mereka kan satu keluarga. Tapi ikut campur yang dimaksud di sini bukanlah ikut campur yang terus kemudian mencampuri dan menyebabkan permasalahan ini. Kalau saya kira bukan permasalahan orang tua yang menyebabkan perpisahan ini, tapi lebih ke komunikasi mereka berdua saja. Dan saya kemarin meng-highlight bahwa apapun komunikasi dalam keluarga, ayah atau seorang suami, ini kan Rian kan dua peran itu tadi kan, memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan istrinya. Jadi memang seharusnya yang membuka pintu komunikasi, mengupayakan dan mengajak komunikasi seharusnya dari Rian. Kalau ini sampai di titik ini artinya ya ada kegagalan dalam komunikasi itu, dan ya semoga nanti dalam mediasi ini masih bisa mempersatukan mereka kembali. Tapi kalau dari Mas Denny sendiri melihat sosok Rian sendiri, kalau misalnya dalam memimpin keluarga, mungkin dari ramalan Mas Denny seperti apa sih? Yang pertama, saya nggak berhak menilai ya, dan kalaupun iya seperti apa bukan sebuah hal yang bisa diperbandingkan. Tapi yang pasti saya sih melihat bahwa Rian ini bertanggung jawab, dia benar-benar sayang, dia seseorang yang juga pasti berubah dari dia dulu dari daerah datang ke kota, terus kemudian dengan semua kesibukannya berusaha menjadi seorang suami yang baik, ayah yang baik juga. Saya kira semuanya baik-baik saja. Jadi kalau dari misalkan orang ingin menyalahkan Rian, saya pikir sih nggak ada hal yang salah ya di sini ya. Mungkin lebih ke ekspektasi dari Ria Ricis kepada Rian yang belum kesampaian, seperti itu saja sih. Jadi nggak ada sesuatu yang akan kita bisa mengukur bahwa oh semua ini kegagalan karena Rian. Tapi lebih karena ya komunikasi antara mereka berdua, terlebih karena suami harus yang memimpin istrinya, dan artinya mereka berdua tidak terjalin komunikasi ya. Ekspektasinya saja yang ternyata nggak seperti kenyataan. Itu sih kalau saya kira. Jadi harapannya di sini juga kalian semua yang menonton, terutama fans dari kedua belah pihak ini, nggak saling menghujat, karena terutama yang belum menikah, kalian nggak tahu sama sekali pernikahan itu akan seperti apa. Tapi Mas Denny sendiri melihat di hubungan Rian dan Ricis, apakah ada keegoisan dari salah satu pihak? Nah itu juga kalau saya kira ya sama kayak tadi ya, orang tua ikut campur keegoisan. Saya pun orangnya egois, kamu pun egois, pemirsa sekalian juga egois dalam satu hal. Konteksnya apa dulu? Tapi kalau yang saya lihat di antara mereka berdua, kalau sampai di titik di mana akhirnya Ria Ricis sebagai seorang ibu dan istri sampai mengajukan sebuah gugatan perceraian, saya pikir sudah melalui banyak sekali tahapan. Contoh yang terakhir kan umroh mereka berdua. Sudah dicoba, tapi ternyata tidak bisa. Mungkin ini adalah keputusan yang terbaik. Walaupun mungkin dalam ukuran orang Indonesia, ya elah menikahnya barusan, kok terus kemudian pisah dan sebagainya. Saya katakan bahwa yang mengatakan hal seperti itu, mungkin saja belum menikah, atau kalaupun menikah mereka menganggap pernikahannya sama kayak pernikahan dirinya gitu. Jadi ini benar-benar hal yang berbeda, nggak bisa kita pukul rata harus seperti ini. Terutama kan pernikahan itu adanya kan di dalam pintu rumah, di dalam kamar mereka, dan hal-hal yang tersangkut dengan hal-hal yang seperti itu tadi. Jadi nggak bisa kita terus kemudian langsung pukul rata dan menganggap kalau oh ini salah, ini benar. Saya pikir semuanya sama-sama benar, sama-sama salah, dan ya saya pikir ya mereka berdua harus saling kontemplasi tentang hal tersebut tadi. Ini kan mereka kan nanti tanggal 19 itu kan akan melakukan mediasi nih di pengadilan. Mungkin nggak sih ada indikasi rujuk nih menurut prediksi Mas Denny? Orang tua, kakak menginginkan demikian, tapi sepertinya apa yang diinginkan ini nggak seperti apa yang akan terjadi. Saya sih takutnya begitu, karena yang saya lihat di sini sepertinya ini memang harus melalui sebuah perpisahan dulu, baru mediasi yang sebenarnya itu terjadi. Jadi kalaupun ternyata Rian ini ingin mempertahankan rumah tangganya, ini nggak dengan cara mempertahankan tetap di dalam hidup rumah tangga. Sepertinya memang harus berpisah dulu, karena Ria Ricis ini sepertinya sudah sampai di titik di mana kalau dipaksa untuk kembali malah akan
lari gitu. Jadi kayak pasir yang digenggam di genggaman malah akan jatuh di antara ini. Karena kalau saya pikir ya, dan saya lihat dari kartu, seorang wanita ini kan penuh hal yang dia pertimbangkan. Banyak hal yang kalau sudah masuk ke kondisi psikologis, itu nggak bisa diselesaikan secara langsung. Kayak misalkan kalau laki-laki perempuan ngambek, jangankan kesentuh. Lihat aja perempuan itu melengos, nggak mau. Nah, hal-hal yang mungkin seperti itu. Saya nggak bilang kalau mereka begitu ya, tapi terbayangkan kalau memang sampai di satu titik, mereka ini harus dipaksakan bersama, tapi baiknya mereka itu berpisah dulu dan saling memikirkan hal ini kembali. Saya pikir kalau dipaksa malah akan berakibat yang kontradiktif dari yang diharapkan. Sidang pertama di pengadilan sempat beredar beberapa kabar bahwa Ricky sedang didekati oleh pria lain. Dari Mas Denny sendiri memprediksi benar nggak sih adanya itu pihak saya lain pikir satu berita yang dihembuskan orang yang nggak bertanggung jawab ya. Kalau saya kira ya namanya juga berita sekarang lagi seperti itu. Kalaupun ternyata terus tiba-tiba mereka ketemu, ada suatu hal yang dilakukan bersama, orang-orang ini kan berasumsi. Dan kalau saya kira Ricis pun masih sayang kok sama Rian. Nggak terus orang kalau mau berpisah itu benci setengah mati dan nggak mau ketemu lagi. Nggak. Saya pikir sih rasa sayang itu masih ada, terutama mereka berdua sudah memiliki Moana. Jadi saya kira sih di sini biarkan kita kasih space kepada mereka berdua untuk menyelesaikan ini. Nggak perlu kita berikan asumsi-asumsi yang berlebihan, karena itu juga saya pikir kecuali memang akhirnya keluar sebuah pengakuan dari mereka berdua atau ada sebuah bukti yang nggak bisa dibantah, saya kira itu adalah sebuah fitnah. Ada pesan nggak sih untuk mereka berdua nih? Mungkin saya kalau Ricis memang mengenal lama ya, tapi kalau Rian ini saya malah belum pernah ketemu sama sekali. Jadi kalau saya kira pesannya dari kartu The Ten of Wands ini adalah letakkan dulu ini, tongkat-tongkatnya ini. Sudah terlalu berat semua beban ini tadi, sudah terlalu, karena nggak cuma masalah keluarga, mereka pun sebagai seorang public figure itu banyak yang dihadapi. Ricis yang tadinya kita tahu anaknya itu ceplos-ceplos dengan semua tingkah lakunya itu tadi, tiba-tiba harus menjadi seorang istri, terus nggak lama jadi seorang ibu, itu kan satu transformasi yang sangat besar loh. Dan Rian yang tadinya itu datang dari daerah kemudian menyesuaikan diri menjadi istri dari Ria Ricis, lebih terkenal daripada sebelumnya dengan semua kegiatannya dan hal-hal mungkin tidak bisa ditinggalkan di tempatnya dia dulu atau dari masa lalunya, terus menjadi seorang ayah juga. Saya pikir ini juga bukan hal yang mudah, apalagi dengan mereka berdua. CCTV-nya ini ada puluhan juta gitu audiens dan para penonton yang atau apalagi para pendukung mereka, fansnya Teuku Ryan dan juga Ricis ini tadi, anak-anak KAI dan juga mendukung Ricis ini tadi. Jadi saya kira nggak ada yang salah tentang apapun itu. Lakukan apa yang menurut kalian benar, tapi apapun itu sebelum mengatakan iya atau tidak, silahkan untuk berdoa dulu, meminta kepada Sang Kuasa, karena saat kalian berdua dulu bersama, kalian meminta izin tidak hanya kepada orang tua, tapi kepada Sang Kuasa juga. Nah sekarang minta izinnya juga, dan semoga jalan ini adalah jalan yang terbaik. Dan jangan lupakan Moana, karena dia di sini sebenarnya harusnya memiliki hak untuk menentukan juga ayahnya bareng atau nggak, tapi karena masih kecil, ya mereka akhirnya dia ini harus mengikuti mereka berdua. Jadi coba ajak ngobrol, karena apapun itu mereka ini adalah buah cinta dan anggota keluarga yang paling berhak untuk menentukan kedua ayah ibunya ini harus bersama atau berpisah dahulu. Untuk kedepannya sendiri masih mungkin ada, bisa rujuk. Masih mungkin. Tapi ya itu tadi kembali kepada upayanya Teuku Ryan. Kalau dia berupaya, saya kira seperti Mas Dani bilang, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Terima kasih. Dan untuk kalian semua, jika kalian sedang berada di dalam titik yang dialami oleh Ricis dan Teuku Ryan, pastikan kalian tidak mengambil keputusan gegabah, terus berdoa kepada Sang Kuasa, dan ingat, kalau kalian memiliki anak, memiliki sebuah alasan untuk berpikir 100 kali lipat lagi tentang perpisahan ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.